bersyukur? Saudara bersyukur? Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan yang telah hadir untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Firman katakan bersukacitalah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Serukan namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kalau kita ada sampai hari ini, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Di tengah masa pandemik, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk ibadah. Dan shalom bagi saudara-saudara dimanapun saudara berada. Dan suara ini bisa didengar, bersyukur kita kepada Tuhan. Saudara masih diberi kesempatan untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih mempunyai Allah yang hidup, mempunyai Bapa yang baik. Hingga pada pagi hari ini kami boleh berada dalam bait-Mu Tuhan. Dan kami boleh berada memuji bersama-sama menyembah di mana suara ini didengar. Engkau ada Tuhan atas rumah tangga anak-anak-Mu. Engkau ada atas di perjalanan anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Turunkanlah kiranya pengurapan atas hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Baik hamba-Mu sebagai WL pemusik, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, jamah dan lawat setiap hati. Kami percaya Tuhan Engkau yang menggugah setiap hati, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang menyembuhkan dan memulihkan kami semuanya. Engkau ada Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau ada di dalam sukacita kami. Engkau ada dalam pergumulan kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yesus, Yesus, kami hanya berseru dan bersandar kepadamu. Pagi hari ini kami beribadah Tuhan. Tutup punggung setiap kami dalam kuasa darah-Mu. Kalau masih ada kuasa iblis, setan, roh jahat yang hendak mengganggu, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami perintahkan keluar kau iblis-iblis yang hendak mengganggu. Engkau yang menjamah dan mengubah setiap hati. Sehingga seturut daripada kehendak-Mu Tuhan. Ibadah kami tidak menjadi sia-sia. Kami boleh melekat dengan Engkau. Dan kami tidak lagi menjadi serupa dengan dunia. Tapi kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Engkau yang melawat hati kami. Engkau yang menjamah. Engkau yang menyembuhkan setiap kami. Kami bersyukur berterima kasih. Turunkan pengurapan-Mu juga atas kami semuanya. Dan berkat-Mu Tuhan atas kami semuanya. Dan pada pagi hari ini kami hendak ibadah dan kami buka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan Bapak duduk kembali. Biarlah alam semesta memuji nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak ditinggikan. Amin. Dialah nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja
melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, sembah Dia, sebab nama-Mu besar Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Seluruh bumi semesta alam tunduk kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hosana, serukan Hosana. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Benar Tuhan, nama-Mu besar termulia. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Engkau nama di atas segala nama, dan Engkau Raja di atas segala raja. Kami percaya Tuhan, Engkau bertahta atas setiap pujian kami. Dan saat ini kami siap untuk memuji-muji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terimalah setiap pujian kami Tuhan, sehingga menyenangkan hati-Mu. Mari semua jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Sepertinya kurang semangat. Shalom. Ada sukacita? Amin. Selalu ada sukacita dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Woo! Mari berglori untuk Tuhan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja.
bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Amin. Bila kita semua nyanyi, oh, glory, glory, glory bagimu Tuhan. Woo! Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Allah kita dahsyat, amin. Serukan haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita, amin. Bapak dan Ibu saya persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan, atas kebaikan Tuhan kepada kita. Hingga pada saat ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, semua itu karena Tuhan. Amin. Atas pertolongan Tuhan kepada kita. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berserah kepadanya, yang berharap hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang diandalkan. Musim boleh berlalu, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Dia tidak pernah ingkar janji dalam hidup kita. Dia Allah yang setia. Tidak pernah sekali-kali pun Allah meninggalkan kita. Sekalipun kita seringkali tidak taat kepada Tuhan, tapi Dia selalu setia dan taat kepada kita. Dia selalu menolong kita. Terima kasih kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas saat ini, untuk memuji-muji Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kaulah penolong kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong kita, amin. Terima kasih Yesus.
akan selalu berganti. Musim boleh berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup kita. Amin. Dia Allah yang setia. Tak akan berubah kasih setia Tuhan kepada kita sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari katakan dengan iman, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Kami yakin Tuhan Kau melindungi kami, melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu abadi dalam hidup kami Tuhan. Tak akan pernah berubah kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Ku tetap percaya. Katakan dengan iman, ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan melindungi kita dalam keadaan apapun. Andalkan Tuhan. Dialah Tuhan penolong kita yang setia. Terima kasih Yesus. Karena kasih-Nya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dialah Tuhan penolong kita yang setia. Pertolongannya ajaib, pertolongannya tepat waktu. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji dalam hidup kita. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau penolong kami yang setia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
aku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Dia selalu menolong kita. Dia selalu menjaga kita. Sehelai di rambut kita jatuh, tak akan pernah terjatuh tanpa seizin Tuhan. Terima kasih. Tanpa seizinmu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia. Haleluya, sembah Dia. Dialah penolong kita. Dia Allah yang setia. Janjinya tidak pernah ingkar dalam hidup kita. Dia Tuhan yang menolong kita. Bahkan sampai saat ini Dia masih sanggup untuk menolong kita. Andalkan Tuhan dalam hidup kita, sebab hanya Dia yang layak diandalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang peduli kepada kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Tiada hentinya kami mengucapkan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau penolong kami yang ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan kepadamu Yesus. Oh, sembah Dia. Haleluya. Sembah Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan. Segala pengagungan hanya bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berikan sorak-sorak yang paling meriah untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau pertolongan kami Tuhan.
Kau tidak pernah terlambat dalam menolong kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu Tuhan ajaib. Pertolongan-Mu tepat waktu Tuhan kepada kami. Kami bersyukur dan kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Atas pimpinan penyertaan-Mu Tuhan di dalam ibadah kami. Dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kemurahan-Mu. Dan semua atas campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu boleh ditabur oleh hamba-Mu untuk memberkati kami Tuhan. Sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pakai bibir mulut lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sehingga semuanya berasal dari kuasa yang daripada Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang mendengarkannya boleh tertanam, berakar, bahkan berbuah. Teraplikasi dalam setiap hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami ada pada saat ini untuk bersekutu memuji-muji Engkau. Semua karena kemurahan-Mu Yesus. Kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Waktu yang ada kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Yudi persilakan untuk kembali. Saya persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya saya minta maaf sedikit terlambat karena tadi saya dari pelayanan di Sunter. Jadi jam 8 saya di Sunter. Jadi khotbah saya paling singkat 25 menit. Langsung saya menuju ke sini. Saya senang sekali berjumpa dengan saudara sekalian. Karena hampir 2 tahun ya kita tidak jumpa. Dan hari ini kita berjumpa dan suasananya pun menjadi suasana yang spesial. Karena hari ini saya mendapat informasi 45 tahun ulang tahun pernikahan atau wedding anniversary daripada Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Ini suatu hal yang sangat luar biasa karena bagi saudara yang mungkin sudah berumah tangga, mungkin saudara bisa merasakan hari lepas hari perjalanan hidup itu. Ya. Bagaimana rasanya? Ya. Kita tidak usah munafik, kita tidak usah berpura-pura, tapi kita bisa rasakan air mata, ya, tantangan, tangisan, semua ada di dalam. 45 tahun bukan satu waktu yang singkat. Saya sebetulnya Pak Gembala, Bu Gembala, saya sangat merasa terhormat dan minder. Karena kenapa? Karena saya mendapat kehormatan untuk berdiri di atas mimbar ini, di acara yang spesial ini, 45 tahun pernikahan daripada Bapak dan Ibu Gembala, itu luar biasa sekali. Baik, kita akan buka kitab Amsal pasal 3 ayat 16. Amsal pasal 3 ayat 16. Kita akan baca bersama-sama. Amsal pasal 3 ayat yang ke-16. Sudah ketemu? Sudah? Baik, kita akan baca bersama-sama. Dikatakan di situ 2-3, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan Sekali lagi, kalau dibilang tangan kanan, saudara angkat tangan kanan. Kalau dibilang tangan kiri, saudara angkat tangan kiri dengan iman. Karena firman ini adalah sesuatu yang hidup. Bukan satu huruf-huruf yang mati. Hidup ini tergantung daripada iman kita masing-masing. Kalau kita imani, jadi. Amin.
Sekali lagi, Amsal pasal 3 ayat 16. Dikatakan apa? Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 hal yang dibutuhkan kita dalam berjalan di tengah-tengah dunia ini. 3 hal. Menurut Amsal pasal 3 ayat 16. Yang pertama yang dibutuhkan manusia di saat berjalan di tengah dunia ini adalah umur panjang. Yang kedua, dikatakan yang dibutuhkan adalah kekayaan. Dan yang ketiga, yang dibutuhkan adalah kehormatan. Ya. Kalau kita mengucapkan selamat ulang tahun, itu dalam bahasa aslinya Yom Hulet Semak. Selamat ulang tahun. Yom Hulet Semak. Selamat ulang tahun. Kata Yom Hulet Semak, selamat ulang tahun itu mengandung pengertian yang sangat dalam, saudara. Yang pertama, tadi malam ini saya selidiki. Ketika kita mengucapkan selamat ulang tahun entah dalam arti kata ulang tahun kita maupun ulang tahun perkawinan, Yom Hulet Semak itu selamat ulang tahun, semoga panjang umur gitu loh. Itu mengandung satu pengertian yang sangat dalam. Yang pertama, saudara, ya. Kata ini mengandung pengertian semoga engkau sehat. Ya, semoga engkau sehat. Memang setelah saya pikir-pikir, untuk menjalani hidup ini dalam keadaan umur panjang, rumah tangga dalam keadaan umur panjang, usia dalam keadaan umur panjang, itu membutuhkan satu hal, yaitu kita dalam keadaan sehat. Saya merenung tadi malam, sehat itu ternyata sehat jasmani maupun sehat rohani. Ini penting sekali, saudara. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba kita renungkan baik-baik. Buat apa saudara umur panjang kalau saudara sakit-sakitan? Betul tidak? Buat apa kita umur panjang kalau seandainya kita harus terbaring di ICU, pasang selang kanan kiri seperti selang akuarium itu? Buat apa saudara? Buat apa saudara umur panjang kalau saudara hanya menyusahkan anak saudara, cucu saudara, keluarga saudara? Betul tidak? Kita mau umur panjang, tapi kita juga mau menikmati hidup. Amin. Makanya jaga protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Itu perlu. Saya kemana-mana pakai alkohol tuh. Semprot. Kenapa, saudara? Saya sudah menyaksikan ke orang yang kena corona itu seperti apa, saudara. Napasnya, aduh. Setengah mati, saudara. Yang kedua, umur panjang itu tadi sehat tapi juga harus sehat rohani. Jiwa kita harus sehat supaya kita bisa menikmati hidup ini. Buat apa saudara umur panjang kalau saudara sakit jiwa?
Orang kalau sakit jiwa, saudara, tidak bisa menikmati hidup, percaya tidak? Jujur loh. Saya tidak menghina atau mengecilkan orang gila ya. Tapi coba saudara lihat. Orang kalau sakit jiwa, ya kita lihat sajalah kalau orang di jalan lah sakit jiwa. Ya. Dia tidak bisa menikmati hidup. Dia mau makan aja, dia tidak bisa bedakan mana makanan enak, mana makanan tidak enak. Yang penting apa saja dia bisa dia makan. Mana makanan basi, mana makanan tidak basi, dia embat aja semua, dia makan semuanya. Karena namanya sakit jiwa. Saya pernah satu waktu berkunjung ke satu tempat rumah sakit orang yang sakit jiwa di daerah Kebayoran situ. Itu milik swasta. Saya datang menjelang sore. Sudah jam-jam 4 saya datang. 4:30 begitu. Saya lihat mereka dilepas di satu taman, dan saya lihat masing-masing itu tidak ada interaksi, diam aja. Ada yang ngomong-ngomong sendiri, diam saja, cuma ngomong-ngomong sendiri, ngoceh-ngoceh sendiri. Ada yang sisir-sisir rambut, ada yang pegang-pegang daun-daun itu pohon. Nah, menjelang maghrib mereka waktunya makan, mereka berbaris. Satu-satu kantongnya itu digeledah. Saya bilang, kenapa? Saya tanya sama pengawas. Oh iya Pak, sebab ini jam makan. Kalau nggak diperiksa, nanti apa yang dipetik di taman itu, kadang-kadang waktu makan dipakai untuk makan juga. Jadi untuk bisa menikmati hidup, kalau kita lihat di sini, kita harus memenuhi standar apa? Pertama, sehat jasmani dan rohani. Saudara, uang banyak, nggak usah kita ngomong banyak lah. Kena COVID aja udah 4. Betul nggak? Yang kedua, dikatakan di sini tadi Amsal pasal 3 ayat 16, umur panjang, terus apa? Kekayaan. Kekayaan di sini bukan bicara soal banyaknya harta, bos. Yang namanya uang itu nggak bunyi. Di atas langit masih ada langit, percaya nggak? Saudara menganggap saudara kaya, ternyata apa? Di atas saudara masih ada yang lebih kaya lagi. Saudara kejar sampai di situ, ternyata di atasnya lagi masih ada lagi. Ya. Ada orang kaya tapi merasa dirinya tidak kaya. Ada orang yang biasa-biasa tapi merasa dirinya kaya. Relatif. Betul nggak? Saya rindu loh ketemu saudara loh. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, terima kasih. Ini Sinyo ganteng. Tanggal 26 ya? Waduh, mantap. Calonnya mana ya? Mana? Oh, ini. Saya tahu namanya Melisa ya. Cuma lihat begitu ya sudah tahu. Haleluya. Saudara, saya mau cerita. Saya pernah ketemu satu orang yang tinggalnya di Glodok. Pengusaha. Dia naik turun hanya pakai Suzuki Carry. Ini ngomong betul ini, bicara betul.
Saudara kalau mau ketemu, dia tinggal di petak 9. Naik turun hanya pakai Suzuki Carry. Tapi saudara tahu apa? Dia punya 500 hektar tambak udang di Lampung. 50 hektar tambak udang di Lampung. Ya. Dia punya 8 tempat sarang burung walet di daerah Banten sana. Punya 5 pompa bensin di Medan. Punya 3 hotel di Medan. Punya penyewaan perusahaan alat-alat berat itu yang Belco itu untuk buat-buat itu yang disewa oleh perusahaan-perusahaan buat kontraktor itu. Saudara, saya mau tanya, orang ini kaya nggak? Kaya tidak? Kaya ya. Kaya. Tapi saya punya selidik, ternyata dia satu hari makannya cuma 3 kali. Pagi, siang, malam. Jadi kalau saudara hari ini masih makan apa? Pagi, siang, malam, saudara sama nggak dengan dia? Sama tidak? Sama tidak? Sama. Saya punya selidik, sekalipun dia punya 5 pompa bensin, dia pakai baju itu cuma 1 lapis loh, sama loh. Celana 1, baju 1. Jadi kalau kita hari ini masih pakai baju yang lengkap, kita sama nggak dengan dia? Sekalipun dia juga punya hotel 3 di Medan, jam tangannya juga cuma pakai 1. Nggak langsung pakai 5, 2 di kanan, 2 di kiri, 1 di leher. Betul tidak? Jadi kalau kita dalam keadaan seperti ini, kira-kira kita sama nggak dengan dia? Sama. Pakai sepatu juga sepasang. Nggak karena dia kaya langsung sekali pakai 5 begitu. Jadi kalau bicara kekayaan di sini, berbicara tentang pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pak, 45 tahun terpelihara baik nggak sama Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala? Terpelihara baik ya? Anak cucu diberkati tidak? Saya saksikan diberkati. Saya saksikan, betul. Saya sudah pernah pergi ke mana? Tobo Ali situ. Anaknya diberkati jadi gembala. Dan memang betul-betul gembala, saya saksikan. Bukan gembala sapi, tapi memang betul-betul gembala. Iya betul. Saya diundang pernah. Wah. Anak muda tapi jiwanya lagi jalan nih. Sepanjang jalan bisa disapa satu-satu sama Bapak Gembala. Betul, saya saksikan. Orangnya humble. Nah, itu baru bisa jadi gembala. Luar biasa. Ini adiknya penerus ini penglihatan ya. Penerus di Modern Land. Mantap. Iya. Potongan udah ada, jahitan udah ada. Kadang ada orang potongan ada kurang jahitan. Ini potongan ada, jahitan ada. Tinggal jadinya aja dah, udah. Amin? Iya. Yang ketiga yang dibutuhkan manusia, Amsal pasal 3 ayat 16 tadi, selain umur panjang, kehormatan, terus apa?
kekayaan, terus ke. Nah, bicara kehormatan di sini bukan bicara pangkat dan jabatan, bos. Ya, bukan bicara kedudukan, bukan. Ya. Saya kasih contoh. Ya. Semakin kita tua, tanpa kita sadari, sebetulnya Tuhan sedang memberikan kita kenaikan pangkat dan kedudukan kita. Betul tidak? Semakin usia kita tambah, semakin kita secara rohani ya, asal kita hidup dalam Tuhan, kita semakin dihormati loh. Makanya kalau orang tua bicara kepada anak-anak, anak-anak keluar dulu. Orang tua mau bicara, betul tidak? Nggak ada kan? Anak-anak bilang, orang tua keluar dulu, anak-anak mau bicara. Ada nggak begitu? Nggak ada. Apalagi kalau rambut kita sudah semakin memutih, semakin kita dihormati, betul tidak? Saya begini-begini rambut ini masih masih hitam karena disemir. Ya jujur aja sih, disemir. Kalau enggak banyakan putihnya. Ini udah putih di sini, putih di sini. Terus ada yang usul, udah Pak putihin aja semua katanya. Cuman nggak pede juga saya. Tapi sebetulnya putih semua kayak Bapak Gembala, keren juga ya. Mantep loh. Ya. Saya kasih contoh. Kalau saudara pergi ke luar negeri, ya nggak usah jauh dari Singapura. Itu kalau naik MRT atau naik bis, itu ada kursi yang khusus untuk fasilitas untuk orang senior citizen. Iya dong, yang sudah tua, wanita hamil, ya spesial. Kita yang masih muda bisa duduk nggak di situ? Saya mau tanya, bisa duduk nggak? Kalau nggak, ya kalau saudara berani malu sih ya, saudara duduk aja. Ya. Nah, saya sebenarnya mau geber nih Bu, karena 2 tahun nggak ketemu, kayaknya panjang banget. Jadi bukan waktu yang memisahkan kita, COVID yang memisahkan kita. Biarin dah. Ditandain dah. Nanti udahlah nggak usah undang pendeta dah, ini pendeta Marti, biarin aja lah. Yang penting saya mau memuas-muaskan dengan saudara. Amin. Nah, kita selidiki lagi coba. Coba kita buka 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 14. Ini saya lengkapi semuanya. 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 14. Saya baca ayat 11, saudara sambung ayat 12, 13, 14 sama-sama. 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 14. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta apa? Umur panjang. Padahal tadi yang dibutuhkan apa? Nah. Terus atau apa? Kekayaan. Padahal tadi yang dibutuhkan apa? Nah, kekayaan. Terus habis itu apa? Atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Ayat 12, ayo. Haleluya. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu,
baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. 14 sama-sama. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca lengkap kisah 1 Raja-Raja 3 ini, itu Salomo diangkat jadi raja menggantikan Daud di saat usianya masih muda. Betul? Nah, pada saat dia diangkat jadi raja, dia pergi ke satu tempat yang namanya Gibeon. Lalu dia persembahkan 1000 ekor korban persembahan untuk Tuhan. Pada saat dia mempersembahkan persembahan untuk Tuhan, 1000 ekor persembahan itu, Tuhan berkenan dengan persembahannya. Lalu ayat 5, Tuhan datang pada Salomo dan mengatakan, Salomo, minta apa saja yang kau inginkan, aku akan berikan. Saudara bisa bayangkan kalau itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan datang tanya, gitu loh. Minta apa saja yang kita inginkan, aku akan lakukan. Kira-kira bagaimana saudara? Saudara mau minta apa tuh? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Salomo waktu diangkat jadi raja usianya masih muda, betul tidak? Orang kalau masih muda banyak maunya enggak? Jujur, banyak maunya enggak? Banyak ya? Makanya kalau kita tanya sama anak-anak kita, ya, cita-citamu jadi apa? Ngomongnya apa? Mau jadi apa? Insinyur, dokter, pilot, apa lagi? Presiden. Bukan presiden taksi ya. Ya. Beda dengan usia yang sudah lanjut. Kalau kayak kita sudah tua, ditanya cita-cita jadi apa, lalu kita bilang mau jadi insinyur, kira-kira diketawain orang nggak? Hah? Pak, kalau Bapak ditanya cita-cita jadi apa? Saya mau jadi dokter, kira-kira orang ketawain nggak? Ini orang salah kali, mimpi kali, udah tua mau jadi dokter. Betul tidak? Iya. Salomo pada waktu Tuhan datang, usia masih muda, ya. Lalu Tuhan bilang, Salomo, minta apa saja yang kau inginkan, aku akan berikan. Coba. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ya, Salomo tidak minta 3 hal tadi. Dia tidak minta apa? Dia tidak minta apa? Umur panjang. Tidak minta apa? Tidak minta apa? Kehormatan. Nggak minta umur panjang, nggak minta kekayaan, nggak minta kehormatan. Why? Kenapa? Karena Salomo tahu persis yang namanya umur panjang, kekayaan, kehormatan itu adalah bonus dari Tuhan. Bonus dari itu, kita kalau mau mengejar bonus, mau mendapatkan 3 hal ini, umur panjang, kekayaan, kehormatan, kita harus tahu ini adalah bonus. Jangan kejar bonusnya, tapi kejar syarat untuk mendapatkan bonusnya. Tuh saya kasih tahu. Saudara pernah nggak gini? Dulu ada tahapan BCA, menangkan hadiah Mercedes-Benz. Saudara ingin Mercedes-Benz, jangan saudara kejar Mercedes-Benz-nya, nggak bakal dapat. Kejar syarat untuk mendapatkan Mercedes. Serius, setuju nggak? Apa? Makin besar saldo Anda, makin besar saudara bisa untuk mendapatkan hadiah itu. Setuju ya? Kalau nggak setuju, jujur ya. Jadi Salomo ini cerdas. Begitu Tuhan datang, Salomo minta apa saja, aku akan lakukan.
Salomo tidak minta 3 hal ini. Tidak minta umur panjang, tidak minta kekayaan, tidak minta kehormatan. Kenapa? Dia tahu 3 hal ini adalah bonus. Jadi kita jadi orang Kristen harus cerdas. Jangan kejar bonusnya. Kejar syarat untuk mendapatkan bonus. Nah, hari ini di hari ulang tahun Bapak Ibu Gembala, ulang tahun perkawinan, saya mau buka rahasia untuk mendapatkan 3 hal ini, bonusnya ini. Mau sekarang atau nanti? Saya tanya, saudara mau tahu sekarang atau nanti? Saya kasih tahu rahasia untuk mendapatkannya. Nanti aja deh. Biar diundang lagi. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang namanya umur panjang itu kenapa saya katakan bonus? Saya kasih contoh singkat, sederhana saja, gampang. Saudara ketemu sama seseorang yang umurnya 80, 90 tahun atau 100 tahun. Lalu saudara tanya, "Opa, apa rahasia Opa sehingga Opa umurnya bisa 100 tahun?" Lalu Opa bilang, "Oh, tiap pagi minum madu, makan telur, makan ini, minum susu, minum apalah gitu loh, jamu lah." Saudara ikut cara Opa. Jamin nggak saudara bisa sampai umurnya seperti Opa? Bisa tidak? Nggak bisa. Itu baru satu contoh tuh, umur panjang. Kekayaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percaya tidak? Orang kaya itu sebetulnya dia tidak tahu kalau suatu waktu dia bisa jadi orang kaya, betul tidak? Ya, nggak tahu loh. Ya. Kalau toh saudara pergi ke toko buku, saudara lihat ada, saya pernah ke toko buku, ada judul buku 40 hari jadi miliarder. Coba saudara beli buku itu. Apa betul saudara 40 hari jadi miliarder? Buktiin yuk. Ayo. Buktiin yuk. Kalau betul, beli aja buku itu semuanya. Itu cuma pinter-pinteran penulis buku, supaya bukunya laku. Dia kaya, saudara tetap kere. Saya sering kali dengar, ada orang kaya banget konglomerat. Begitu dia meninggal, diterusin anaknya, usahanya bukan tambah maju, tapi tambah habis. Artinya orang itu bisa mewarisi kekayaan, tapi dia tidak bisa mewarisi atau memberitahu cara untuk menjadi kaya. Jadi kekayaan itu adalah bonus. Setuju tidak? Jadi umur panjang bonus, kekayaan juga bonus. Ya. Ada yang bilang, "Oh, kalau rajin pasti kaya." Belum tentu. Ada orang lebih rajin dari kita. Pagi-pagi sudah kerja, pulang malam-malam, kita masih tidur, dia masih sudah berangkat kerja. Malam kita sudah tidur, dia masih kerja. Tapi hidupnya biasa begitu-begitu juga. Betul tidak? Ya. Kehormatan begitu juga, bonus. Ya. Sama dengan kekayaan, bonus. Ada seorang dihormati luar biasa, teladannya luar biasa. Tapi anaknya kena narkoba, mau bilang apa? Betul nggak?
Nah, Salomo tahu persis bahwa 3 hal itu apa? Umur panjang, kekayaan, kehormatan adalah bonus. Makanya ketika Tuhan datang kepada Salomo pada saat di Gibeon itu, Tuhan bilang, Salomo, minta apa saja yang kau kehendaki aku akan lakukan. Salomo tidak minta umur panjang, Salomo tidak minta kekayaan, Salomo tidak minta kehormatan. Sekalipun Salomo perlu kekayaan, umur panjang dan kehormatan, betul tidak? Ya. Kenapa Salomo tidak minta itu? Tadi saya sudah katakan, Salomo cerdas, dia tahu itu adalah bonus. Nah, apa yang Salomo minta? Kalau kita baca kisah itu, Salomo minta 2 hal, hikmat dan pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan. Karena dengan kita memiliki hikmat dan pengetahuan, 3 hal ini akan kita miliki dalam hidup kita. Amin. Hikmat dan pengetahuan. Berhikmat, berpengetahuan, maka hidupmu itu akan dipenuhi. Amsal bilang harta dan kekayaan akan datang kepadamu. Umur panjang ada di tangan kananmu. Di tangan kirimu kekayaan dan kemuliaan. Amin. Minta hikmat. Jangan bodoh. Udah tahu musim corona, nggak mau pakai masker, itu kan goblok. Yang penting iman aja Pak, Tuhan melindungi. Tuhan bilang, ya, saya melindungi, makanya saya kasih hikmat kepada engkau supaya manusia itu pakai masker. Amin. Nah, coba kita baca Amsal pasal 1 ayat 7. Terakhir nih, udah landing pesawat dah. Amsal pasal 1 ayat 7. Kita baca bersama. Amsal pasal 1 ayat 7. Tuh, udah ada Alkitabnya tuh di situ. 2, 3 yo. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi untuk mendapatkan hikmat dan pengetahuan, kita perkecil lagi, kita harus memiliki sikap hidup takut akan Tuhan. Masa udah begini-begini nggak jelas sih, ya ampun. Takut akan Tuhan. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak, bagaimana sih sikap hidup takut akan Tuhan? Gampang, sederhana. Kalau engkau memang betul takut akan Tuhan, engkau akan melakukan apa yang Tuhan suruh dan engkau akan menjauhkan apa yang Tuhan larang. Titik, udah, nggak ada koma. Amin. Kalau Tuhan bilang jangan berdusta, apapun alasan yang engkau tidak boleh berdusta. Kalau Tuhan bilang jangan mencuri, apapun alasan yang engkau tidak boleh mencuri. Amin. Kalau Tuhan bilang hormati ibu bapakmu, apapun alasannya, engkau tetap harus hormati ayah ibumu. Amin. Saya begini-gini berapa kali saya cuci kaki ibu saya. Saya cuci kakinya. Ini jemaat kadang ditanya sama gembalanya,
Aduh Ses, kenapa minggu kemarin nggak datang? Habis hujan Bu. Jadi dia lebih takut hujan daripada takut Tuhan. Nggak di sini, di Jepang sana. Jadi mulai sekarang, kalau engkau mau menikmati hidup, mau umur panjang, amin, mau kekayaan, mau kehormatan, mau rumah tanggamu diberkati, seperti Bapak Ibu Gembala, mau 45 tahun, itu bukan waktu yang pendek saudara. 45 tahun itu bukan waktu yang pendek saudara. Luar biasa perjuangan Bapak dan Ibu Gembala. Saya sangat salut. Ini menjadi satu contoh dan teladan. Dasarnya cuma sederhana. Hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, bukan takut akan hantu. Saya ke Mall of Indonesia. Ada itu, acara Halloween. Masuk terowongan Casablanca. Saya heran betul orang mau, satu orang bayar 50.000 masuk cuma mau lihat setan. Diperpanjang lagi waktunya. Saya bilang gila betul. Coba kalau dibalik, suasana Natal, dibikin masuk terowongan Bethlehem, kira-kira laku nggak? Jangan-jangan malah nggak laku tuh. Lihat setan berebut, bayar 50.000. Cari Tuhan, nggak perlu 50.000. Cukup kasih hatimu. Amin. Jadi saudara jelas, hidup takut akan Tuhan. Ketika engkau takut akan Tuhan, kalau kita balik, kau akan dipenuhi hikmat dan pengetahuan. Ketika engkau hidup dalam hikmat dan pengetahuan, maka engkau akan panjang umur, engkau akan dipenuhi dengan kekayaan dan kehormatan. Itu dibalik begitu saja, singkat. Amin. Bapak dan Ibu Gembala, selamat hari ulang tahun pernikahan. Yom Hulet Semak. Selamat panjang umur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita doa. Dengan sikap takut akan Tuhan, kita akan menghadap hadirat Tuhan. Kita mengimani Tuhan akan melindungi kita, amin. Tuhan akan menolong kita. Kita akan berkati Bapak dan Ibu Gembala yang hari ini berulang tahun berapa? 45 tahun. Buset, panjang. Mudah-mudahan Pak Timothy, Ibu Elizabeth sampai ulang tahun yang ke-50. 50 nyampe, 50. Undang saya lagi Bu, walaupun gak khotbah duduk juga gak apa-apa Bu. Biar transfer. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada minggu pagi ini Tuhan, kami mau mengangkat hati kami mau mengangkat seluruh hidup kami kepadamu, dan kami mau berseru di dalam namamu. Karena hanya ada satu nama yang bisa membuka pintu surga. Kami berseru di dalam nama Yesus. Tuhan,
Secara khusus pagi hari ini kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami, Bapak Timothy Budi dan Ibu Elizabeth Budi, yang hari ini merayakan ulang tahun pernikahan ke-45. Tuhan, kami tahu kedua kekasih-Mu ini, hamba Tuhan ini, telah berjalan bersama selama 45 tahun atas seizin-Mu. Dan kami tahu juga perjalanan mereka tidak mulus, Tuhan. Ada banyak badai, ada banyak gelombang, ada banyak sekali persoalan yang mereka hadapi. Tapi mereka tetap teguh di dalam Engkau. Mereka tetap berpegang tangan bersama sehingga mereka ada sebagaimana hari ini kami saksikan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk menyaksikan dengan mata kepala kami bagaimana orang yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdiri di sini. Sekalipun hamba jauh lebih muda daripada beliau, tapi hamba berdoa dengan segenap hati, Tuhan berkati mereka, berkati pendeta Timothy Budi dan Ibu pendeta Elizabeth Budi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rumah tangganya diberkati, kesehatannya diberkati, anak cucunya diberkati. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, pendeta Yeremia bersama dengan istrinya, pendeta Yeskel bersama istrinya. Tuhan Yesus tolong. Tanggal 26 mereka akan melakukan pernikahan. Tuhan, sebagaimana acara pesta di Kana 2000 tahun yang lalu, hadirlah Engkau di tempat itu. Lakukan mujizat-Mu, lakukan perkara besar untuk mereka, sehingga mereka bisa melihat Tuhan hadir bersama mereka. Sekalipun suasana pandemi, tetapi tetap ada Tuhan di situ. Tetap Tuhan lindungi mereka di situ. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua jemaat yang sudah hadir Tuhan. Mereka hadir dengan segala beban, dengan segala persoalan. Tapi mereka sekarang sudah dapat satu titik poin. Hiduplah takut akan Tuhan. Maka hikmat pengetahuan akan mereka miliki. Ketika mereka memiliki hikmat dan pengetahuan, Alkitab menjamin bahwa umur panjang ada di tangan kanan, kekayaan kehormatan di tangan kiri mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hari ini sakit, imani. Saudara datang di sini bukan sekedar berkumpul biasa, tapi Yesus ada di tempat ini. Imani, Yesus menjamah saudara. Imani saudara sembuh dalam nama Yesus. Kami tolak virus corona, kami tolak semua bahaya celaka, kami tolak segala apapun yang dirancang oleh si jahat dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang sudah melayani di atas mimbar, pemain musik, semua yang terlibat majelis, semua pengurus di dalam nama Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Sekali lagi kami berdoa, berkati Bapak dan Ibu Gembala kami, Ibu Elizabeth Budi, Pendeta Elizabeth Budi bersama dengan Bapak Pendeta Timotius Budi dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami imani 50 tahun perkawinan akan terjadi dalam nama Yesus. Berkati kami semua Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih untuk Bapak Pendeta Martin yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan informasi Natal untuk kita semua. Puji Tuhan, kemarin kami dari tim FICC BTS itu sudah membagikan 190 paket makanan ke Modern Land, Tangerang dan sekitarnya sampai ke BSD kemarin. Jadi kami membagi 2 tim dan semua laporannya nanti sesuai dengan timeline yang kemarin sudah kita bahas, kita akan laporkan di acara Natal tanggal 25 Desember. Kami sekali lagi berterima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi melalui program ini. Kita mau menjadi bukti kasih yang nyata dalam Natal ini bagi sesama kita. Dan berkenaan dengan pernikahan saya, sebelumnya saya minta maaf kalau pendistribusian undangannya agak sedikit terlambat. Memang kemarin saya harus memprioritaskan papa saya dulu, mengantarkan ke rumah sakit dan lain-lain. Jadi saya tunda untuk pembagiannya. Saya akan usahakan hari ini atau besok atau lusa maksimal saya akan kirimkan ke Bapak Ibu sekalian, khususnya jemaat GPA Keluarga Allah. Nah nanti Bapak Ibu, saya minta tolong kalau dikirimkan ada link RSVP atau data kehadiran Bapak Ibu tolong isi ya. Jadi nanti itu semua by WA dan ada linknya nanti Bapak Ibu bisa klik dan ada seperti form Bapak Ibu bisa isi untuk data kehadiran Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf secara pribadi karena agak terlambat untuk mendistribusikan undangannya. Dan seharusnya sepertinya agak sedikit surprise harusnya. Cuman tadi Pak Martin sudah menyampaikan, jadi hari ini hari ini tepat sekali 19 Desember itu 45 tahun Bapak dan Ibu Gembala kita bersama atau wedding anniversary ke 45 tahun. Kita ada sedikit syukuran lah Bapak Ibu ya untuk Bapak Ibu Gembala kita, dan nanti saya minta tolong dipersiapkan yang tadi sudah saya tolong minta dipersiapkan. Jadi selama ini dipersiapkan mungkin saya akan sampaikan Natal dulu deh untuk agenda Natal kita ya. Agenda Natal kita beberapa hari ke depan ini, next slide Jo tolong. Ya, saya mengingatkan saja sekali lagi ini untuk agenda Natal kita. Jadi untuk minggu depan, ibadah raya minggu terakhir kita, minggu 26 Desember, diadakan secara online mulai pukul 9 pagi. Sekali lagi, ibadah raya 26 Desember dulu ya Bapak Ibu, ini ibadah raya Natal kita. Jadi 26 Desember minggu depan, yang tadi Ibu Gembala sudah sampaikan, secara online pukul 9 pagi. Dan ini yang di atas, yang kiri, ibadah raya Natal kita, data yang sampai hari ini sudah fully book semua, sesi 1 dan sesi 2 semua sudah terpenuhi kuotanya. Sekali lagi kami dari panitia sangat berterima kasih atas kerjasama dari Bapak Ibu yang boleh ikut mendaftar dan mengikuti aturan yang ada. Jadi untuk mengingatkan sekali lagi, sesi pertama jam 7.30 sampai jam 9 dan akan dilanjutkan ibadah raya Natal sesi kedua jam 10 sampai 11.30. Lalu yang tadi saya sampaikan minggu 26 Desember diadakan secara online dan ibadah tutup tahun kita 31 Desember pun diadakan secara online. Dimulai pukul 20.00 dan disertai dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudusnya nanti Bapak Ibu bisa ambil waktu ibadah raya Natal ya. Jadi Bapak Ibu sekalian datang ke gereja, bawa pulang bisa mengambil perjamuan kudus. Lalu kita akan kembali bertemu dalam ibadah on-site dan online juga. Itu ibadah awal tahun 2022, Minggu 2 Januari 2022, on-site jam 9, online jam 18 atau jam 6 sore. Nah,
ibadah raya Natal kita 25 Desember pun ada ibadah raya online-nya juga. Jadi ada beberapa yang nanya kemarin ada ibadah raya online, nggak ada. Itu jam 7 malam. Jadi ibadah raya Natal kita Sabtu 25 Desember pun ada ibadah raya online-nya jam 7 malam di YouTube GPIA Keluarga Allah. Sekali lagi terima kasih untuk kerjasamanya, untuk pengumuman Natalnya nanti saya akan sampaikan lebih lanjut di tanggal 25 Desember laporan kemarin yang ada program berbagi untuk sesama. Ya, sekali lagi hari ini hari yang cukup spesial, kita bersyukur, kita boleh sama-sama melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan Bapak dan Ibu Gembala kita, dan hari ini tepat 45 tahun Bapak dan Ibu Gembala kita wedding anniversary. Harusnya ada musiknya ya mestinya nih, cuman nggak ada musiknya ini. Iya. Ya, Bapak Ibu, mungkin Papa kuat untuk ke depan atau cukup bisa ya? Saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Timothy Budi dan Ibu Pendeta Elizabeth Budi untuk maju. Ya, kita bersyukur kalau sampai hari ini Bapak dan Ibu Gembala kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya boleh mendampingi kita sampai hari ini. Khusus 45 tahun kuenya siomay karena suka siomay Papa itu kayaknya. Ya. Mau duduk Pak atau berdiri? Berdiri aja? Oke. Ya, Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Martin akan berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kita. Sama-sama kita juga dukung dalam doa untuk tahun-tahun selanjutnya untuk Bapak dan Ibu Gembala kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, makasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tidak ada kata lain yang kami bisa ucapkan di hadapan-Mu Tuhan selain kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk melihat kasih-Mu nyata, perbuatan-Mu nyata, cinta-Mu nyata kepada kedua hamba-Mu ini. Amin. Yang hari ini kami saksikan mereka telah bersatu, berjalan bersama-sama di tengah dunia ini selama 45 tahun Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh mengimani dan menyadari kalau kedua hamba-Mu ini bisa berjalan sampai 45 tahun Tuhan. Amin. Itu bukan karena kekuatan mereka, itu bukan karena gagah mereka, itu bukan karena kecakapan mereka, tetapi karena kasih karunia yang Kau berikan karena mereka hidup takut akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, di hari khusus ini Tuhan, kami mau berdoa kepada kedua hamba-Mu ini Tuhan. Kita angkat sama-sama tangan kita arahkan dengan segenap hati saya minta. Tuhan Yesus, Engkau adalah Bapa gereja kami. Kami berdoa Tuhan kepada kedua hamba-Mu ini. Diberkatilah mereka saat dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan, berikanlah kepada mereka berkat, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat melimpah. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan bela dan Tuhan campur tangan.
Jadikan mereka contoh dan teladan buat kami. Karena mereka adalah saksi-saksi Kristus. Hidup mereka telah menjadi kesaksian buat kami. Menjadi satu contoh buat kami. Bahwa orang yang hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan genapi firman-Nya. Tuhan akan pelihara mereka. Tuhan akan limpahkan dengan segala yang baik. Tangan kanannya, tangan kirinya akan dipenuhi dengan kekayaan, kehormatan, kemuliaan, dan semuanya. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Timothy Budi, bersama dengan Ibu Pendeta Elizabeth Budi. Tuhan Yesus berkati mereka, Tuhan. Berkati, kami mohon, berkati Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami minta Tuhan, panjangkan terus Tuhan usia perkawinan mereka, supaya kami bisa melihat 50 tahun. Bukan cuma 45 tahun, tapi 50 tahun perjalanan hidup mereka akan terus Tuhan pelihara dan Tuhan jaga. Berikan kesehatan kepada Pak Timothy. Berikan kesehatan juga kepada Ibu Elizabeth. Kedua hamba-Mu yang rendah hati ini Tuhan, yang penuh dengan kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus. Tutup bungkus kedua hamba-Mu ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami berkati kedua hamba-Mu ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diberkatilah Engkau. Diberkatilah apapun yang dilakukan, Tuhan Yesus campur tangan. Tidak ada yang gagal. Kami tolak gagal, kami tolak sakit, kami tolak segala penyakit apapun juga dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, imani. Amin. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Nggak usah ditiup ya, di ini aja ya mah. Ya, lilin udah habis Bapak Ibu. Pas habis. Iya. Sekali lagi terima kasih untuk doanya, terima kasih untuk dukungannya, dukung Bapak Ibu dan Bapak Ibu Gembala kita terus. Dan terus kita berdoa untuk tahun-tahun selanjutnya agar saya yakin dan percaya ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan dan hikmat Tuhan untuk Bapak Gembala. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu Gembala kita. Dan kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita juga berdoa untuk Bapak Pendeta Muda Lukas yang kesehatannya terganggu. Jadi kita juga dukung dalam doa agar beliau Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Nanti Ibu Gembala akan berdoa dan berdoa penutup. Terima kasih Bapak. Kalau telah pimpin ibadah pagi ini, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati hamba-Mu Pendeta Martin yang telah menyampaikan firman Tuhan. Pakai beliau lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Memberkati kami semua yang hadir pagi hari ini, baik jasmani maupun rohani kami, yang turun dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih untuk Bapak Tamsil. Tuhan berkati kita semuanya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
Tuhan Yesus memberkati. Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night, it's Christmas. It's the greatest time of the year. Oh, it's the greatest time of the year. Oh. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer. Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. Everybody sing. Let the music ring. 'Cause it's Christmas. Hey. Everybody make some noise for Natalie Ruiz. There is a reason why we celebrate tonight. It's Jesus, the greatest gift of all. He came to save us all. It's Jesus, and it's Christmas. It's the greatest time of the year. Yeah. It's the greatest time of the year. Yeah. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer. Jesus is here. Come on,